Oke, halo. Kali ini kita bakal bahas materi fisika tentang bab gerak harmoni sederhana. Ya, gerak harmoni sederhana itu adalah gerak dari benda-benda yang menimbulkan frekuensi. Ya, misal bandul. Ya. Misal sebuah bandul. Ini kita pernah pelajari dulu di kelas 8. Ya. Nah, ini bandul yang bergerak. Ya. Nah, kita disuruh cari frekuensinya. Nah, gitu. Sama kayak gelombang. Nah, ini kalau ada gelombang, kita pernah belajar pas SMP kelas 8. Nah, ini kita cari frekuensinya, ya, cari frekuensi, amplitudo, kemudian periode, ya, nah gitu. Oke, rumus rumus yang bakal kita pakai adalah rumus inilah, ya. Ini adalah rumus-rumus yang akan kita pakai. Gitu. Gerak harmoni sederhana. Rumus yang pertama, rumus yang pertama itu adalah Y sama dengan A dikali sin dari omega kali T. Ya, ini omega kali T. Gitu. Kemudian omega itu rumusnya adalah 2 kali pi kali F. Kemudian omega juga bisa dicari dengan cara 2 pi dibagi dengan T besar. T besarnya adalah periode. Ya, periode. Nah, yang kemudian Y itu Y max dikali sin omega T. Kemudian untuk nyari Y, A kali sin theta. Theta di sini berapa derajat maksudnya sudutnya. Di sini kalau kita juga ada keterangannya di sampingnya. A itu amplitudo dalam satuan meter. Omega itu kecepatan sudut yang satuannya meter per sekon. T itu waktu berapa sekon. F itu frekuensi berapa hertz. Periode itu sekon. Sudut fase itu maksudnya sudutnya berapa derajat. Kalau misalnya di soal maksudnya disebut ke 45 derajat. Berarti sudut fase atau tetahnya ini. Tetahnya berarti 45 derajat. Y itu adalah simpangannya. Simpangannya dalam 1 meter. V itu kecepatan 1 meter. Massa kilogram. Konstanta pegas itu K. Satuannya adalah Newton per meter. Ya. Ini rumus. Jadi rumus Y itu ada. Kalau kita perhatikan ada berapa kok nih. Pertama ini rumus Y. Pertama. A kali sin omega T. Yang kedua rumus ini. Y sama dengan Y max atau simpangan maksimum dikali dengan sin omega T. Kemudian rumus yang ini Y sama dengan A kali sin theta. Kemudian ada rumus lagi Y sama dengan A kali sin omega T. Jadi ada 24 rumus untuk mencari Y atau Y itu simpangan ya. Simpangnya ada 24 rumus. Nah, gitu. Kemudian untuk omega untuk nyari kecepatan sudut itu ada 2 rumus 2 kali pi kali F atau 2 pi per T besar periode. Kemudian untuk cari V kecepatan ya, jadi rumusnya adalah omega kali A atau amplitudo dikali dengan cos dari omega kali T gitu. Ya. V juga bisa dicari dengan cara V max ya, V max kecepatan maksimum dikali dengan cos dari omega T ya. Cos dari omega kali T gitu. Nah, kemudian untuk cari Vmax ya, itu bisa caranya adalah omega kali A ya. Omega kali A gitu. Amplitudonya. Nah, untuk nyari A percepatan itu rumusnya nih ya. Minus dikali omega kuadrat ya, kali A dikali sin dari omega T gitu. Berarti ini adalah rumusnya. Rumus-rumusnya. Silakan dicatat dulu rumus-rumus ini sama keterangannya. Kalau sudah dicatat, aku geser ke bawah. Oke, kalau sudah dicatat, kita geser ke bawah ya. Ada rumus lanjutan. Nah, ini. Tadi sampai Vmax ya. Nah, ini. Rumus lanjutannya adalah T. Ya, mencari T, periode. T itu ada 3 ekor. Cara 3 ekor rumus. Pertama adalah 2 kali pi, kemudian dikali ke dengan akar dari M per K. Ya, K itu adalah konstanta pegas. Ya, jadi M-nya dibagi dengan K dulu, baru diakar ke, baru dikalikan dengan 2pi. Rumus kedua adalah yang ini. Berarti 2pi dikali dengan akar dari L per G. Nah, L itu apa? L itu adalah panjang tali. Oke, panjang tali ibarat dalam sebuah bandul. Nah, ini bandulnya, nah talinya panjangnya berapa meter atau berapa senti gitu. Ininya panjang ininya. Kemudian rumus ketiga adalah yang ini. Ya, jadi yang nomor kedua tadi L-nya harus dibagi dulu dengan G,
baru diakarkan, baru dikali dengan 2pi. Kemudian rumus ketiga adalah 2pi dikali dengan akar dari M kali KT. Gitu. Oke. Jadi masanya dibagi dengan KT dulu, baru diakar ke. Baru diakar ke, baru dikali dengan 2pi. Nah, KT itu apa dia sih? KT itu adalah rangkaian dari beberapa konstanta pegas. Oke, rangkaian dari beberapa konstanta pegas. Nah, konstanta pegas itu ada seri, ada paralel. Oke. Konstanta pegas itu ada seri, ada paralel. Nah, aku bakal gambar ke konstanta pegas tuh cek mana. Kalau yang seri dia bakal seperti ini ya, kalau seri. Oke. Kalau seri dia susunannya ke bawah. Oke. Jadi seperti ini, aman seri. Pegas tuh kayak per ya. Nah, ini seri. Nah, ini baru bendanya. Berarti ini K1, ini K2. Nah, aman seri bentuknya seperti ini. Gimana kalau yang paralel? Nah, kalau untuk yang paralel dia seperti ini. Nah, aman paralel dia bercabang. Cabang jadi 2 bagian. Nah, ini K1-nya, ini K2-nya. Oke, jadi seri dia lurus, paralel bercabang dia. Nah, biasanya kalau seri dan misalnya kalau seri kayak gini digabung ya. Kita harus cari gabungannya. Nah, cara gabungannya adalah cari KT-nya. Berarti rumusnya adalah 1 per KT sama dengan 1 per K1 ditambah K2 ditambah seterusnya. Kalau misalnya K-nya sampai K3 berarti ditambah lagi dengan 1 per K3. Kalau masih sampai K4 berarti tambah lagi 1 per K4 gitu. Ya. Nah, kalau paralel dia tidak pakai perperan, langsung yang jadi KT-nya. Berarti K1 tambah K2 ditambah K seterusnya. Itu kalau paralel. Oke. Ini seri paralel ini mirip sama pelajaran kelas 9 ya, yang tentang rangkaian listrik, rangkaian paralel yang kalian pelajari dulu. Ya. Cuman kalau rangkaian listrik seri, dia tambahkan galau. Tidak pakai perperan. Kalau rangkaian listrik yang paralel, dia pakai 1 per 1 per. Gitu. Ya, beda dengan yang konstanta pegas seperti ini. Oke, ini mau dicatat silakan dicatat dulu. Kalau sudah dicatat kita lanjut materi rumus yang lain. Ya aku geser ke bawah ya kalau sudah. Nah ini energi benda harmonik ya. Jadi ada benda-benda yang berharmonisasi, benda-benda yang berharmonisasi yang menimbulkan yang ada frekuensinya, amplitudonya itu bakal bisa dihitung energinya juga. Ya. Energi ada dua. Yang pertama adalah energi K, energi kinetik. Kemudian EP, energi potensial. Energi kinetik rumusnya sama ya dengan energi yang pernah kita pelajari sebelumnya, setengah dikali M dikali V kuadrat. Kemudian untuk energi potensial itu setengah kali konstantanya K-nya dikali Y kuadrat. Oke, Y-nya adalah simpangan, nilai simpangannya dikuadratkan. Oke, K di sini adalah konstanta pegas. Kalau di soalnya adalah bentuk paralel, baknya kalian harus cari dulu KT-nya. Nah, gitu. Ya, kalau paralel atau kalau seri. Nah, kalau misalnya dia bukan bentuk gambar pegas, maka untuk nyari K-nya rumusnya adalah M dikali omega kuadrat. Nah, untuk nyari V juga, ya V yang di sini energi kinetik rumusnya adalah omega dikali dengan akar dari A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, gitu. Jadi A itu amplitudonya, nilai amplitudonya dikuadratkan dikurang dengan nilai simpangannya. Ya, nilai simpangannya juga dikuadratkan baru diakarkan hasilnya, baru dikali dengan omeganya. Gitu. Ini adalah rumus untuk energi benda harmonik. Tuh. Oke, silakan dicatat. Oke. Oke, benda harmonik nih. Silakan dicatat. Kalau sudah dicatat, kita langsung masuk ke contoh soal pertama. Oke. Contoh soal pertama. Nah, soal pertama nih kita baca dulu ya. Persamaan gerak harmonik suatu benda. Jadi ada sebuah persamaan di sini, gerak harmonik. Adalah Y sama dengan 0,04 kali sin dari 20 pt. Gitu. Nah, aku geser ke bawah ya. Nah, gitu. Nah, di sini kita dikasih persamaan ya.
Tentukan, di soalnya diminta tentukan A amplitudo, B frekuensi, C periode, dan seterusnya sampai G. Ya, jadi seperti ini. Di sini kan dikasih persamaan Y. Nah, di sini kita dikasih persamaan Y. Nah, kita tahu rumus Y itu adalah Y sama dengan A kali sin omega T. So, ini Y sama dengan A kali sin omega T. Nah, kalian perhatikan di rumus nih. A ini adalah amplitudo. Amplitudo di sini adalah yang di depan sin. Nah, yang di depan sin di sini berapa? 0,04. Berarti amplitudonya adalah 0,04. Ya, 0,04 meter. Gitu. Nah, frekuensi yang B. Frekuensi itu F. Rumus F. Itu apa dia? Untuk nyari F. Frekuensi itu F. Nah, di rumus ya, F itu bisa kita pakai, bisa kita dapatkan dengan pakai rumus omega sama dengan 2πf. Ya, di rumus ada omega sama dengan 2πf. Nah, di sini kita cari dulu omeganya. Kalian perhatikan lagi rumusnya. Omega yang di sini ya, itu setelah sin. Ya, jadi omega yang ini itu setelah kata sin. Nah, kita lihat di sini. Setelah sin di sini apa di sini? 20 pi. Berarti omeganya adalah 20 pi. Ya. Nah, berarti di sini kita masukin 20 pi sama dengan 2 pi-nya tetap, F-nya tetap. Berarti F sama dengan 20 pi dibagi dengan yang ini 2 pi. Berarti F-nya adalah 20 bagi 2, 10. Pi sama pi dicoret habis. Jadi hasilnya ada F-nya 10 Hz. Berarti frekuensinya adalah 10 Hz. Kemudian C, periode. Periode itu adalah T besar. T besar. Nah, rumus periode itu adalah bisa kita cari dengan pakai rumus ini. Ya, masih rumus omega. Nah, ini di sini aja lah. Nah, omega sama dengan 2 pi per T. Oke. Omega sama dengan 2 pi per T. Oke. Nah, kita masuk omeganya berapa? Omeganya tadi 20 pi. Berarti ini 20 pi. Oke. Sama dengan 2 pi per T besar. Kali silang ya. 20 pi ini kata pecahan. Berarti ini jadi ke per 1. Oke. Jadi T kali 20 pi. 20 pi T. Sama dengan 2 pi kali 1. 2 pi. 2 pi. Berarti T-nya sama dengan 2 pi dibagi 20 pi. Pi dengan pi dicoret. 2 bagi 20 itu adalah 0,1 sekon. Berarti periodenya adalah 0,1 sekon. Yang D, simpangan maksimum. Berarti yang dicari adalah Y max. Y max. Simpangan tuh Y. Nah, untuk mencari simpangan maksimum, Y max, kita pakai rumus yang ada Y max-nya. Ya. Oke, ini silakan dicatat dulu. Kalau sudah dicatat, aku mau geser ke bawah. Oke, aku geser ke bawah ya kalau sudah ya. Nah, ini. Nah, yang D-nya kita bikin di sini. Nah, ditanya yang D simpangan maksimum, maka kita cari rumus yang ada Y max-nya. Yang ada Y max-nya rumusnya adalah Y sama dengan Y max dikali dengan sin omega T. Oke, sin omega T. Nah, gitu. Di sini sebenarnya rumusnya sama ya dengan ini ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, tolong perhatikan rumusnya. Nah, kasih pena yang lain. Nah, rumus ini sama ini sebenarnya kalau kalian jengok tidak ada sama, hampir sama. Apa yang membedakan di sini? Ya. Sin omega T-nya sama, ini juga sin omega T. Nah, yang beda di sini ini adalah A, di sini adalah Y max. Nah, berarti kita bisa nyetap ke bakal A di sini nilainya bakal sama dengan Y max. Ya. Karena kan rumusnya sama-sama rumus Y. Nah, yang di belakangnya juga sin omega T, sin omega T. Berarti A-nya amplitudonya bakal sama dengan
Y max-nya. Nah, amplitudonya tadi berapa? 0,04. Berarti Y max-nya adalah 0,04 meter. Oke, nah, seperti itu. Kemudian yang ditanya adalah simpangan saat T-nya adalah 1/60 sekon. Berarti yang dicari adalah simpangannya, dari Y-nya berarti. Oke, ini aku geser ke bawah ya. Oke, ini aku tulis ini. Berarti nyari Y. Apa rumus Y? Y sama dengan, oke, kita Y max. Y sama dengan Y max. Boleh pakai A juga sih, boleh. A dikali sin omega T. Oke. Nah, ini aku ganti pena merah dulu ya. Oke. Jadi Y sama dengan amplitudonya tadi 0,04 ya, dikali dengan sin. Omeganya tadi berapa? Omeganya tadi adalah 20 pi. Oke. Dikali dengan T. T-nya di soal tadi yang E-nya berapa? Simpangan saat T-nya adalah 1/60 sekon. Berarti T-nya adalah 1/60. Nah, gitu. Jadi 0,04 dikali sin 20 kali pi. Berarti 20 dikali pi itu nilainya adalah 180. Dikali 1/60. Ini bisa kita coret ya. 160 sama 60 habis. Ini jadi 3. Ya, jadi 0,04 dikali dengan sin dari 20 kali 3, 60. Berarti, aku lanjut ke sini ya. Berarti 0,04 dikali sin 60 itu adalah setengah akar 3. Berarti 0,04 kali setengah itu adalah 0,02 akar 3 meter. Berarti simpangan saat T 1/60 sekonnya adalah 0,02 akar 3 meter. Oke. Sekarang yang F. Simpangan saat fasenya adalah 45 derajat. F-nya di sini ya. Nah, di sini ada sudut fase 45 derajat. Berarti kita cari rumus simpangan, ya cari rumus Y yang ada tetahnya. Y sama dengan A kali sin tetah. Berarti A-nya berapa, amplitudonya 0,04 dikali dengan sin dari tetahnya. Tetahnya 45. Berarti 0,04 dikali sin dari 45 adalah setengah akar 2. Berarti 0,04 kita kali ke setengah alias bagi 2. Hasilnya adalah 0,02 akar 2 meter. Oke. Ini yang F. Silakan dicatat dulu karena mau digeser ke bawahnya. Oke, yang G itu ditanya adalah sudut fase saat simpangannya adalah 0,02. Berarti di sini sudah dikasih tahu simpangannya. Simpangannya adalah 0,02. Berarti Y-nya adalah 0,02. Ditanya adalah sudut fase, berarti yang nyari ada tetahnya. Kayaknya geser ke bawah ya. Jadi yang G itu kita pakai rumus Y sama dengan A kali sin tetah. Y-nya simpangannya 0,02 sama dengan A-nya 0,04 dikali dengan sin tetah. Oke. Jadi 0,02 dibagi dengan 0,04 sama dengan sin tetah. Berarti sin tetah adalah 0,02 dibagi 0,04. Berarti sin tetahnya adalah, ini bisa dicoret ya. Alias kalau bagi 0,02 bagi 0,4 itu hasilnya 0,5. 0,5 itu 1/2 kan? Atau ini bisa dicoret, ini 1, ini 2. Nah, sin tetahnya adalah 1/2. Kalian pikir sin berapa yang hasilnya 1/2? Nah, sin yang hasilnya 1/2 itu adalah 30 derajat. Berarti tetahnya adalah 30 derajat. Oke, aku rasa cukup sampai sini dulu materinya. Ya, nanti ada beberapa soal latihan lanjutan lagi tentang gerak harmonis sederhana nih. Oke.